Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih yang sudah mampir dan klik video ini. SMPN 1 Perak Jombang. Hari itu Sabtu 21 Desember 2019 beraktivitas seperti biasanya. Hanya saja yang berbeda hari itu ada kegiatan pembagian rapor siswa. Eli Marida, berusia 45 tahun, adalah salah seorang guru yang mengajar di sekolah tersebut. Eli yang sehari-hari mengajar mata pelajaran matematika ini juga merupakan wakil kepala sekolah di SMPN 1 Perak. Hari itu, Sabtu 21 Desember 2019 pagi. Seperti biasa Bu Guru Eli datang ke sekolah dengan bersemangat. Pagi itu ia sempat membagikan rapor milik siswa-siswinya. Sekitar pukul 10 pagi, Eli berpamitan pada sekolah untuk pergi ke sebuah toko roti guna persiapan pembekalan dalam pelaksanaan study tour yang rencananya akan diberangkatkan pada malam hari itu. Karena kebetulan, Eli merupakan salah satu panitia dalam pelaksanaan study tour tersebut. Kepada pihak sekolah, Eli juga mengatakan nanti akan mampir dulu ke rumahnya karena ada keperluan sebentar di rumah. Namun yang terjadi di luar dugaan. Di siang harinya, sekitar pukul 12 lewat. Tiba-tiba saja pihak sekolah justru dikejutkan dengan adanya kabar yang menyampaikan jika Eli Marida telah menjadi korban pembunuhan di rumahnya. Diketahui, Eli Marida yang berusia 45 tahun ini merupakan ibu dua anak, istri dari Edi Purnomo yang berusia 47 tahun. Eli dan sang suami sama-sama berprofesi sebagai guru SMP. Eli mengajar di SMPN 1 Perak, sementara Edi Purnomo sang suami mengajar di SMPN 2 Jombang. Sosok Eli Marida dikenal sebagai pribadi yang baik dan aktif. Sehari-hari Eli bersama suami dan kedua anaknya tinggal di Dusun Tondowulan, Desa Temuwulan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Diketahui pula, Eli dan suami memiliki usaha tempat kos, di mana beberapa kamar kos tersebut masih berlokasi di pekarangan rumahnya, tak jauh dari rumah utama. Nah, di hari itu, Sabtu 21 Desember 2019 pagi, ternyata Eli sempat kedatangan tamu di rumahnya, di mana tamu tersebut adalah sepasang suami istri. Si suami bernama Wahyu Puji Wijanarko, berusia 30 tahun, bersama istrinya Sari Wahyuningsih, berusia 21 tahun, beserta seorang anak balita mereka. Wahyu dan Sari merupakan warga Dusun Ngerandu, Desa Cangkring Ngerandu, Kecamatan Perak, Jombang. Kedatangan Pak Sutri tersebut pagi itu bermaksud ingin mencari tempat kos di tempat Bu Guru Eli. Singkat cerita, setelah ada kesepakatan harga sewa kamar kos, Pak Sutri itu lalu berpamitan pada Eli untuk pulang terlebih dahulu guna mempersiapkan barang-barang yang akan dibawanya ngekos nanti. Saat itu Pak Sutri bernama Wahyu dan Sari itu berjanji nanti siang hari itu juga akan datang lagi untuk memindahkan barang-barang sekaligus, mulai menempati kamar kos yang disewanya. Tapi yang terjadi di hari itu, sekitar pukul 12.30 siang, salah seorang keluarga Eli yang datang mencari di rumahnya dikejutkan oleh penemuan tubuh Eli Marida yang sudah terkapar bersimbah darah di bagian dalam rumah dekat tempat cuci pakaian. Atas adanya penemuan tersebut, dipastikan jika guru matematika sekaligus wakil kepala sekolah SMPN 1 Perak tersebut sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara dari keterangan Edi Purnomo suami korban, barang milik istrinya yang hilang adalah beberapa perhiasan emas, dompet berisi KTP, ATM, dan uang sebesar Rp350.000 serta 1 unit ponsel. Dari hasil otopsi terhadap jenazah korban ditemukan adanya luka akibat sajam dan luka di bagian dada akibat hantaman benda tumpul yang menjadi penyebab kematiannya. 11 saksi baik dari pihak keluarga, teman maupun tetangga sekitar TKP telah dimintai keterangan oleh polisi. Awalnya petugas yang menyelidiki kasus ini mengalami kesulitan dalam mengungkap terduga pelaku. Hingga setelah dilakukan serangkaian penyelidikan selama hampir 1 bulan, barulah polisi mendapatkan petunjuk yang mengarah pada terduga pelaku, yang tak lain adalah pasangan suami istri Wahyu Puji Wijanarko, berusia 30 tahun, dan Sari Wahyuningsih 21 tahun, yang sebenarnya masih tetangga desa dari rumah Eli. Pak Sutri ini mengakui perbuatannya. Mereka berdalih, awalnya sebenarnya memang bermaksud ingin mencari tempat kos di rumah Eli Marida. Namun saat bertamu pertama kali di hari kejadian,
Pak Sutri ini seketika tergiur melihat harta benda milik korban yang berupa perhiasan emas. Lalu keduanya beralasan pada Eli, siang nanti akan datang lagi untuk mulai memindahkan barang-barang dan menempati salah satu kamar kos di tempat Eli. Sepulang dari rumah Eli lah, suami istri tersebut lalu memiliki niat untuk merampas harta benda milik guru wakil kepala sekolah SMP itu. Ketika pulang mereka juga sempat meminjam pisau dapur milik tetangganya yang rencananya akan digunakan dalam aksinya nanti. Siangnya, sekitar pukul 11.30, kedua pelaku kembali mendatangi rumah Eli. Hanya saja saat itu Sari, istri Wahyu berpura-pura datang seorang diri lalu mengajak ngobrol Eli sambil melihat-lihat bagian tempat cuci pakaian. Saat itulah, Wahyu masuk lewat pintu belakang, langsung mencekik leher Eli dari belakang hingga bu guru itu lemas. Wahyu jugalah yang menghujamkan pisau ke tubuh guru berusia 45 tahun itu, namun karena dilihat masih hidup, Wahyu kemudian mengambil sebongkah batako yang dihantamkannya ke arah dada korban hingga tewas. Terkait motif, kedua pelaku mengaku ingin menguasai harta milik korban karena kepepet masalah ekonomi. Wahyu, yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan ini, mengaku sering kesulitan ekonomi. Kedua pelaku ini juga meminta maaf pada pihak keluarga korban secara langsung setelah dimediasi oleh polisi. Kepada pihak keluarga korban, Pak Sutri tersebut mengaku menyesali perbuatannya. Atas perbuatan mereka, pasangan muda ini dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 339 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun penjara. Dalam persidangan yang digelar Pengadilan Negeri Jombang pada Kamis 16 Juli 2020, hakim menjatuhkan vonis berbeda pada kedua pelaku. Wahyu Puji Wijanarko divonis hukuman 16 tahun penjara, sementara istrinya Sari Wahyuningsi divonis hukuman 8 tahun penjara karena telah terbukti membantu tindakan terdakwa utama yang merupakan suaminya sendiri. Salah satu pesan serta pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, tetaplah waspada dimanapun kita berada, sekalipun itu di rumah sendiri. Terutama ketika kedatangan orang-orang baru di sekitar kita. Karena isi hati seseorang, siapa yang tahu? Sampai di sini kisah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you again next time.